Halo teman-teman, kali ini saya cerita tentang terapi empiris antibiotik dan lebih menonjolkan kepada kasus-kasus yang keliru pemberian terapi empiris. Sebagai pendahuluan, penggunaan antibiotik itu terdiri dari 4 tipe ya. Profilaksis yaitu untuk mencegah infeksi, presuntif untuk membatalkan infeksi, empiris untuk mengontrol infeksi, yang tidak terbukti, yang belum ada bukti etiologinya, ya belum ada pemeriksaan mikrobialnya. Nah, kali ini kita bicara tentang yang empiris. Kalau definitif berarti sudah ada ketahuan kumannya apa ya dan resistensinya bagaimana. Terapi empiris yang adekuat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Diagnosis medisnya tepat. Nah, diagnosis medis ini adalah hasil dari anamnesis yang tajam, yang teliti, pemeriksaan fisik yang teliti, dan dasar-dasar jika ada pemeriksaan penunjang yang mendukung diagnosis medis tersebut. Ya, diagnosis medis adalah pekerjaan dokter. Diagnosis berbeda dengan gejala, ya. Demam bukan diagnosis, nyeri perut bukan diagnosis, muntah ya bukan diagnosis. Terapi empiris yang adekuat memiliki klinis yang tajam. Jadi semakin dokternya pintar, semakin dokternya bagus, maka klinisnya tajam. Dia bisa lihat ini sesak atau enggak, dehidrasi apa enggak, shock atau enggak. Ya, anamnesisnya juga tajam. Dan kita menggunakan perkiraan kuman. Kita menggunakan pilihan AB dari perkiraan karena empiris ini belum jelas etiologinya apa ya, belum ada tanda mikrobial evidence. Contoh, pasien 3 hari, pasien anak contohnya ya, 3 hari bersin-bersin, demam terus, kata ibunya nggak turun-turun nih dok, 3940, ada batuk berdahak, tapi pas diperiksa nggak sesek. Diagnosisnya kira-kira apa? Batuk, pilek, demam 3 hari. Ya batuk pilek ya, common cold. Perlu nggak antibiotik karena demamnya tinggi? Nggak perlu. Batuk pilek penyebabnya ya adenovirus, rinovirus, kadang corona juga bisa, tapi bukan bakteri. Tingginya demam bukan alasan pemberian antibiotik. Jadi jangan jadi tukang. Kalau alasan pemberian antibiotik hanya angka, ya angka temperatur, ya itu nggak usah jadi dokter. Kayaknya sih apa pedagang-pedagang juga yang tidak sekolah kedokteran, bisnismen gitu ya, kalau dikasih tahu pokoknya batasnya antibiotik 39, ya udah nggak usah sekolah kedokteran. Tidak perlu sekolah kedokteran kalau cuman gara-gara demam tinggi lalu meresepkan antibiotik. Kalau kasus pertama ini Anda menebaknya antibiotik, berarti harus belajar lagi tentang patofisiologi demam. Kasus kedua, demam, batuk, dahaknya susah keluar, lendirnya banyak, dan muntah-muntah isi susu. Pemeriksaan fisik tidak ada sesak napas, tidak ada tanda dehidrasi, fototorak ada tulisannya pneumonia. Diagnosisnya apa? Kalau Anda bilang ini pneumonia, artinya Anda tidak bisa membedakan antara pneumonia secara klinis atau bukan pneumonia. Boleh membuka buku panduan dari WHO yang sudah diterjemahkan oleh Kementerian Kesehatan tentang batuk pneumonia, batuk bukan pneumonia. Dan harus tajam klinisnya, ada distress napas atau tidak. Kenapa fototoraksnya tulisannya pneumonia? Namanya juga United Airway Disease. Emang nggak boleh kalau infeksi saluran pernapasan akut bagian atas, kemudian terjadi infiltrat juga di bagian bawah. Seumur hidup, sebagai dokter, jangan pernah mengobati pemeriksaan penunjang. Jadi, tidak perlu antibiotik. Pneumonia
Sekarang dengan adanya COVID, belum tentu loh bakteri, justru lebih banyak pneumonia virus. Kasus ketiga, demam 6 hari, batuk berdahak, tidak sesak, ada bersin, dan hidung tersumbat. Pemeriksaan fisik tidak ada di saluran napas, pemeriksaan penunjang Widal 1/180. Jika Anda berpikir bahwa pasien ini tifoid dan butuh antibiotik, maka Anda harus belajar lagi bagaimana patofisiologi demam tifoid. Bagaimana kuman masuk ke dalam tubuh, Salmonella typhi masuk, kemudian bagaimana dia menginfeksi, menimbulkan gejala dan apa saja gejalanya. Karena demam 6 hari tidak semata-mata diperiksa Widal, dan Widal yang positif tidak menunjukkan infeksi, tapi menunjukkan adanya antibodi terhadap Salmonella typhi. Dan di tempat endemis, Widal bukan panduan untuk melakukan terapi antibiotik. Tidak perlu. Kasus keempat, diare 4 hari, muntah isi makanan, diare tanpa darah, klinis tanpa dehidrasi, leukosit 12.000. Kasus ini mirip dengan 2 kasus sebelumnya. Kasus yang kedua, batuk pilek di ronsen. Itu aja udah nggak benar. Batuk pilek di ronsen, mau ngapain coba? Itu aja udah nggak benar ya. Kasus yang ketiga, batuk pilek, diapain? Dilakukan cek Widal. Demamnya 6 hari katanya. Kok bisa sih batuk pilek demamnya 6 hari? Bisa aja pingpong, ketularan terus, atau dia ternyata COVID. Sehingga muter-muter di rumah gitu, jadi demam lagi. Bronkiolitis, emang nggak boleh bronkiolitis demamnya 6 hari. Dan yang ini keisengan, diperiksakan leukosit. Lalu karena leukositnya di atas 10.000, ada bintangnya katanya dari laboratorium. Apakah langsung diterapi antibiotik? Sekali lagi, jangan melakukan terapi pada pemeriksaan penunjang, tetapi pada pasien Anda. Diare 4 hari, tidak berdarah. Kemungkinan apa? GEA dengan viral, ya. Tidak perlu antibiotik. Yang harus dilakukan adalah rehidrasi. Nah, ini iseng, ngapain coba leukosit diperiksakan pada pasien ini? Kasus kelima, nyeri perut, muntah, BAK sedikit dan berbau menyengat. Dari urinalisis ada leukosit 15-20 per lapangan pandang dan leukosit estrasenya positif 3. Diagnosis betul ISK, tapi ingat ISK-nya berdasarkan urinalisis, bukan kuman yang ditangkap. Oleh karena itu antibiotiknya empirik. Antibiotik empirik harus diambil dulu kulturnya. Ya, apa kuman yang dicurigai kalau ISK? E. coli. Ya, harus ketemu kumannya apa sih yang kita curigai. E. coli, gram negatif. Jadi AB yang dipilih apa? Untuk gram negatif. Mokotrimoxazol boleh, atau cephalosporin yang untuk gram negatif boleh. Kasus 6, demam 2 hari, sesak, napas cuping hidung, retraksi, saturasi 90%. Diagnosis boleh melakukan diagnosis pneumonia. Bakteri atau virus? Tidak tahu, dari kasus ini tidak tahu. Tapi boleh nggak antibiotik? Boleh. Ingat, setelah empirik kita akan evaluasi 48-72 jam, ini pneumonianya bakteri atau virus. Kenapa boleh diberikan antibiotik meskipun kita ragu? Karena pneumonia dapat mengancam nyawa. Morbiditasnya tinggi ketika kita telat memberikan. Ya, dan klinisnya jelas. Ingat, bukan karena laboratorium, bukan karena fototorak ya, karena klinis ya, karena dokter itu periksa pasiennya ya. Jika perlu, kuman apa yang dicurigai? Pneumokokus, gram positif. Antibiotik yang dipilih beta-laktam. Kenapa? Karena yang mau ditembak gram positif. Atau contoh misalkan otitis media akut. Apa yang kita curigai di situ? Kokus. Tembak kokus. Pioderma. Apa yang mau kita curigai? Jadi dalam meresepkan antibiotik empiris itu harus jelas diagnosis kerjanya apa, lalu kuman apa yang kita curigai, dan kita bisa tembak pakai antibiotik yang mana. Antibiotik empiris pada neonatus ini sungguh spesial. Kenapa? Karena neonatus itu immunocompromised.
terlambat terapi, mortalitasnya naik. Tapi bukan karena mereka rentan terus kita hajar jor-joran bombardir. Kenapa? Karena banyak sekali perburukan yang terjadi pada neonatus dan belum tentu karena sepsis. Bayi kecil leher ketekuk aja apnu. Apnu of prematurity karena otaknya belum matang. Perburukan jelek. Instab suhu. Misalnya karena termoregulasi dari luarnya buruk, hipotermi, jelek juga, tapi belum tentu sepsis. HMD, parunya belum berkembang dengan sempurna. Kelainan kongenital misalnya, perburukan juga bisa, tapi bukan sepsis. Oleh karena itu, penggunaan antibiotik spektrum luas dan durasi yang lama itu dapat harmful pada bayi apabila kita tidak tajam diagnosisnya. Ya, memang akan sangat susah sekali mengumpulkan data. Saya tidak akan membahas, tetapi kita perlu panduan yang jelas dan ketajaman klinis. Ya, ingat ada panduan-panduan untuk kita menilai ini infeksi atau bukan. Pneumonia neonatal 3 hari kok masih sesak. Pikirkanlah yang lain. Mungkin ada kongenital anomali atau penggunaan alat bantu napas kita yang memble, yang kita memang nggak menguasai alat bantu napas. Jadi perburukannya yang belum tentu karena sepsisnya. Harus ada informasi faktor risiko yang tepat, jadi anamnesisnya harus baik dan klinisnya harus tajam. Terima kasih.